Walaupun bukan berita yang baru, tapi jujur gue cukup sedih mendengar seorang Federico Barba secara resmi akan meninggalkan Persib Bandung dan tidak akan memperkuat Maung Bandung di kompetisi 2026-2027. Setelah tadi akun resmi dari Persib Bandung mengumumkan bahwa bek tangguh asal Italia tersebut sudah resmi meninggalkan Persib Bandung setelah mempersembahkan gelar juara ketiga secara beruntun, tripit, meskipun Barba menjadi bagian dari tahun ketiga Persib Bandung juara, tapi ini pemain yang sangat vital perannya, tidak tergantikan dan menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya bisa Persib Bandung menjuarai dari BRI Super League. Sang gladiator menuntaskan perannya, menuntaskan perjalanannya di kota Bandung, meskipun singkat, sekali lagi ini merupakan pemain yang sangat berkualitas dan memberikan efek cepat dan efek yang efektif untuk skuad dari Persib Bandung sampai dengan akhirnya Persib Bandung bisa merayakan gelar juara ketiga bersama dengan Bobotoh di seluruh Jawa Barat. Kalau kita lihat memang seorang Barba datang tidak dengan ekspektasi yang tinggi, karena gue yakin gak banyak fans yang tahu siapa seorang Federico Barba, meskipun Barba sendiri banyak menghabiskan waktu berkarirnya di benua Eropa. Kita tahu dia merupakan lulusan dari Akademi Roma, lalu juga pernah bermain di Stuttgart sebelum akhirnya memperkuat sejumlah klub kasta utama sebetulnya, tapi tim papan tengah dan juga tim papan bawah dari Italia dan juga Spanyol seperti Sporting Lyon, Chievo Verona, lalu juga pernah memperkuat Real Valladolid, Benevento, lalu juga pernah memperkuat Pisa sebelum akhirnya memperkuat Como dan memperkuat klub asal Swiss sampai dengan akhirnya Persib Bandung mendatangkan seorang Barba di awal musim 2025-2026. Saat preskon atau saat wawancara pertamanya dengan media klub, Barba mengatakan bukan tipikal pemain yang sering menjanjikan apapun kepada fans, tapi dia berjanji untuk bisa bekerja keras dan juga memberikan segalanya di lapangan. Dan gua rasa dia membuktikan hal tersebut hari ini karena bagaimana dedikasinya, bagaimana kerja kerasnya, bagaimana usaha di lapangan bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan mata kepala, meskipun Barba ini merupakan pemain yang unik dengan exposure, dengan sorotan yang begitu luar biasa dari Bobotoh kepada para pemainnya, tapi Barba tidak memanfaatkan itu, bahkan Barba cenderung dingin, Barba cenderung tidak dekat dengan fans, tapi ketika bermain di atas lapangan mengenakan nomor punggung 93, dia mati-matian bermain untuk Persib Bandung. Sehingga kalau kita lihat memang profesionalitasnya tidak usah ditanyakan, tidak usah diragukan. Dia tidak perlu menjadi selebritas di luar lapangan, tapi dia mengingatkan kita bahwa dirinya merupakan seorang pesepak bola yang memberikan segalanya di atas lapangan. Dan Barba melakukan itu secara konsisten dan juga secara pasti, dan membuat akhirnya banyak supporter termasuk gua mengapresiasi profesionalitas seorang Barba sebagai pesepak bola. Karena ini menarik, Barba mungkin tidak bisa dikendalikan oleh fans di luar lapangan. Dirinya juga kita tahu, bahkan gue sendiri ketika sebelum selebrasi konvoy di Gedung Sate, gue sempat minta selfie kepada Barba, tapi Barba tidak, sama sekali tidak merespon, bahkan dia hanya melengos jalan aja, dan itu gue rasa juga dialami oleh sejumlah bobotoh ketika bertemu dengan Barba, karena Barba ini tidak bisa disandra oleh bobotoh di luar lapangan, tapi sekali lagi kalau soal di atas lapangan dirinya tidak perlu diragukan lagi, kerja keras, kualitas, dan juga effortnya yang ia janjikan di awal musim ketika datang ke Persib Bandung. Bahkan kalau kalian lihat di Instagramnya ketika banyak pemain memanfaatkan exposure dukungan dari bobotoh, Barba hanya memposting 2 foto selama berseragam Persib Bandung selama 1 tahun. Pertama ketika dirinya berfoto di depan logo dari Persib Bandung di Geraha Persib ketika menandatangani kontrak. Lalu yang kedua saat bermain di ACL2 dan berlatar belakang bendera Italia. Bahkan ketika kemarin Persib juara, baik itu selebrasi di GBLA maupun selebrasi mengelilingi kota Bandung, Barba sama sekali tidak memposting foto apapun, dan dia cenderung memposting foto keluarganya ketika kemarin berlibur di Maldives kalau nggak salah. Sehingga ini dia menunjukkan memang dirinya tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar lapangan,
dia hanya fokus dan juga hasilnya nyata, yaitu membuat akhirnya Persib Bandung keluar sebagai juara. Kalau kalian lihat juga sebetulnya perjalanan seorang Barba tidak mudah, karena kalau tadi gue bacakan bagaimana CV-nya banyak berkarir ataupun hampir seluruhnya berkarir di Eropa, tidak mudah berpindah ke Indonesia, ke kultur yang baru, ke lingkungan yang baru, ke budaya yang baru. Bahkan kita ingat bagaimana rumor di pertengahan musim Barba sempat nyaris hengkang dari Persib Bandung karena alasan kesehatan. Kalau nggak salah waktu itu anaknya atau keluarganya terkena DBD, bahkan Barba sendiri juga pernah dirawat di Boromeus, sempat absen di beberapa pertandingan sebelum akhirnya dipastikan Barba akan memperkuat Persib hingga akhir musim. Kalau kita lihat kontribusinya di lapangan sangat luar biasa karena ini merupakan back pilihan utama dari seorang Bojan Hodak. Partneringnya bersama dengan Mati Cardi menjadi duo center back terbaik di Super League, terbukti dengan torehan dari clean sheet Persib yang menjadi tim dengan clean sheet terbanyak dibandingkan dengan 17 tim yang lain. Dari 34 pertandingan, Barba bermain di 28 pertandingan atau 2.147 menit, bahkan 6 diantaranya dia memimpin pasukan Persib Bandung menjadi kapten tim, karena kita tahu back dari Italia ini memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki karakter, memiliki kualitas, dan juga influence yang sangat positif di ruang ganti. Bahkan itu dituliskan oleh admin dari Persib ketika menuliskan caption video perpisahan dari seorang Federico Barba. Tidak hanya bagaimana dirinya mengawal gawang dari Teja Pakualam yang juga pada musim lalu ini memecahkan rekor sebagai kiper dengan clean sheet terbanyak melalui torehan rekor yang dipertahankan oleh kiper Korea yaitu Yo Jae-hoon. Ini juga tidak terlepas dari bagaimana Barba bisa mengkomandoi lini belakang dari Persib Bandung. Barba juga dipuji karena menjadi salah satu pemain belakang yang bisa melakukan build up serangan, bahkan dirinya bisa menjadi orang pertama yang membangun serangan dari jantung pertahanan. Operannya sangat tepat, sangat akurat, ketenangannya juga dia bisa salurkan ke rekan-rekan yang lainnya. Bahkan ketika Persib membutuhkan gol, dirinya bisa melakukan overlap dengan dribble yang luar biasa, dengan assist yang luar biasa. Bahkan sebagai back dirinya mencatatkan 1 assist selama berseragam dengan Persib Bandung. Tidak hanya assist, 5 gol juga dicetak oleh Barba ketika berseragam Persib di Super League. Bahkan kalau kita lihat 5 gol ini tercipta ketika Persib Bandung membutuhkan gol. Sebut saja ketika Barba berhasil merobek gawang dari Lucas Virgeri, kiper dari Arema FC di pertemuan pertama mereka, yaitu di kandang dari Arema. Ada gol dari seorang Barba di akhir pertandingan di injury time yang membuat Persib Bandung saat itu remontada, berhasil membawa poin penuh 3 poin dari kandang dari Arema FC. Tidak hanya Arema aja, tapi juga kita ingat bagaimana Bayangkara menjadi korban dari Federico Barba. Ketika itu Barba memimpin dan juga golnya ini membuat Persib Bandung bisa melakukan comeback di kandang dari Bayangkara yang sebetulnya sudah unggul 2-0, tapi ada 1 gol dari seorang Federico Barba yang maju ke jantung pertahanan lawan, bisa memanfaatkan umpan dari seorang Adam Alis yang membuat akhirnya Persib Bandung saat itu memperkecil ketertinggalan 2-1 sebelum akhirnya bisa berbalik 2-4 di babak kedua dan berhasil membawa poin penuh dari kandang Bayangkara FC. Tidak hanya di tandang, mentalitas Barba juga disalurkan ketika Persib bermain di kandang. Ketika golnya melawan Borneo FC, juga saat itu Persib remontada setelah tertinggal 1-0 melalui gol dari Vinicius. Dan juga ingat ketika melawan Bali United, salah satu pertandingan kunci, saat itu Barba, meskipun Persib sudah unggul 2-1, ada 1 corner yang diberikan kepada Persib di akhir-akhir laga. Kita tahu saat itu Persib sudah bermain dengan 10 pemain dan juga ditekan habis-habisan oleh Bali United, dan akhirnya corner tersebut yang gua kira bakal dimanfaatkan untuk bisa mengulur waktu, tapi bola tersebut akhirnya diumpan ke jantung pertahanan dan di situ ada Barba yang membuat Persib Bandung unggul dengan 3-1. Untung ada gol Barba di saat itu karena kita tahu akhirnya Bali United kembali menjebol gawang dari Teja Pakualam sehingga skor berakhir dengan 3-2, dan kalau tidak ada gol Barba bahkan pertandingan tersebut akan berakhir dengan skor 2 sama, dan itu akan mempengaruhi hitung-hitungan kejar-kejaran antara Persib Bandung dan juga Borneo FC. Jadi sangat luar biasa bagaimana penampilan dari Barba tidak hanya sebagai back tapi juga membantu penyerangan. Begitupun ketika di Asia, dirinya bermain di 7 pertandingan, memberikan ataupun membuat Persib Bandung bisa menjadi juara grup
meski Persib Bandung harus tersingkir di babak 16 besar dari Ratchaburi. Dan kita ingat bagaimana seorang Barba, seorang kapten, seorang pemimpin ini menghadap puluhan atau ratusan bobotoh yang away ke Thailand. Meskipun timnya kalah, tapi Barba bisa memberikan kata-kata motivasi, dan satu kalimat yang menjadi kalimat yang sensasional adalah "We need you in Bandung". Dan itu kalimat yang gue ingat dari seorang Barba, meskipun Persib akhirnya tersingkir, tapi Persib bisa menang dari Ratchaburi dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sekarang tinggal tugas dari manajemen mengganti nyawa pertahanan dari Persib Bandung. Tidak adanya Federico Barba, tentu ini akan menjadi pekerjaan berat untuk manajemen mencari pemain yang setidaknya sama kualitasnya atau lebih kualitasnya melebihi dari seorang Barba, karena sekali lagi Persib Bandung bisa juara dan juga bisa melaju jauh di Asia karena jantung pertahanan yang baik, yang disiplin, dan dipimpin oleh seorang gladiator asal Italia, Federico Barba.